Budi Luhur. Yang terhormat kepada Bapak Fakhri Usmita, M.Krim, selaku Kaprodi Universitas Budi Luhur, Universitas Islam Riau, dan hormat kepada seluruh para narasumber yang sudah hadir di dalam acara webinar hari ini, yaitu Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, SH MSI, Ibu Nadia Utami, Estos MSI, dan moderator hari ini, Ibu Yani Osmawati, Estos MHum, serta yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjang karena berkat kita bisa berkumpul bersama Acara ini merupakan acara webinar dengan mengusung tema menilik akar permasalahan lapas, kasus kebakaran Lapas Tangerang. Berikut ini akan saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembacaan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Budi Luhur. Selanjutnya, sambutan, pembacaan CV moderator, serta pembacaan CV narasumber kita hari ini, diskusi dengan moderator selama 15 menit, sesi tanya-jawab para peserta webinar hari ini, hingga kesimpulan paparan materi dan penutupan oleh MC. Selanjutnya, kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Memasuki acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Budi Luhur. Silakan.
utuhnya manusia utama, manusia cerdas dan berbudi luhur, citra insan Pancasila. Budi luhur, mutiara bangsaku. Budi luhur, manusia Indonesia. Ya, baik. Selanjutnya, sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Caiji Jagusnita, M.Krim selaku Prodi Kriminologi Universitas Budi Luhur. Kami persilahkan. Ya, tes, suara saya kedengaran? MC, apakah suara saya kedengaran? Kedengaran, Bu. Oh ya, oke. Terima kasih Vina Firdaus selaku MC kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Selamat siang semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Pertama-tama di sini sudah ada Bapak Rusdianta, Dr. Rusdianta, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Budi Luhur. Saya izin Pak Dekan memberikan kata sambutan sedikit. Kemudian perwakilan atau Bapak Kaprodi Prodi Kriminologi Universitas Islam Riau, Bapak Fahri Usmita M.Krim, dan seluruh rekan-rekan yang ada yang sudah berkenan hadir dari teman-teman kriminologi UIR yang sudah hadir di kegiatan kita hari ini. Kemudian ada rekan-rekan media. Tadi saya sudah lihat ada tulisannya belakang ada teman-teman Kompas gitu ya. Bapak Ibu dosen kriminologi Universitas Budi Luhur, dan tentu saja ada kedua pembicara kita hari ini, Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi dan Ibu Nadia Utami Larasati. Hari ini kita berkumpul, sebenarnya kita sebagaimana kita ketahui ya, mungkin teman-teman yang sudah hadir di sini pun sudah tahu, mungkin makanya datang ada kejadian 2 hari yang lalu ya, beberapa hari yang lalu memang ada kasus kebakaran lapas Tangerang. Inilah yang menjadi dasar sebenarnya kita berkumpul di sini untuk berdiskusi, untuk melihat sebenarnya seperti apa permasalahan yang terjadi terkait dengan lapas. Kalau kita lihat pertama mungkin dari kriminologi, ya memang bicara soal lapas ini tidak lepas dari kajian kriminologi kita. Kebetulan memang hari ini kan ada 2 kriminologi, Prodi Kriminologi Universitas Islam Riau dan Prodi Kriminologi Universitas Budi Luhur. Kalau kita di Prodi Kriminologi memang sudah ada kajian penologi gitu ya, yang membahas tentang penghukuman, kaitannya juga dengan lapas, gitu, lembaga pemasyarakatan. Kemudian juga ada kita belajar sosiologi kepenjaraan Indonesia, ya. Kalau di Budi Luhur ini sudah ada Ibu Nadia yang keduanya memang peran dan kompetensinya memang di bidang itu. Saya pikir begitu juga dengan Pak Kasmanto Rinaldi. Hari ini memang kita sudah punya 2 kriminolog ini yang akan nanti berbicara bagaimana sih sebenarnya permasalahan lapas. Nah, kalau kita lihat memang bicara soal kebakaran di lapas gitu ya. Saya pikir ini bukan kali pertama terjadi gitu adanya kasus kebakaran di lapas gitu. Beberapa waktu yang lalu memang zaman saya dulu masih di lapangan gitu ya, adalah kasus-kasus kebakaran di lapas. Bahkan kalau kita melihat dari 2019 kurang lebih ada 3 atau sampai 4 kasus kebakaran yang terjadi di lapas. Jadi sebenarnya dari sini tentu ada banyak pertanyaan ya. Satu pertanyaan mungkin untuk 3 tahun terakhir saja mungkin kita akan melihat kenapa bisa terjadi seperti ini gitu kebakaran. Apakah memang kondisi lapas kita secara infrastrukturnya, listrik gitu kan karena ada kaitannya mungkin, atau memang yang sedang berkembang
pemberitaan di masyarakat, di publik, overcrowded tadi, karena kalau kita bicara overcrowded, kayaknya dari beberapa tahun yang lalu memang ada sebuah persoalan overcrowded itu ya di lembaga pemasyarakatan kita. Namun memang saya pikir jika kita melihat sebuah permasalahan seperti ini, tidak bisa hanya satu sudut pandang saja gitu ya. Tapi akan melihat dari berbagai hal, apakah overcrowded ini dikarenakan sesuatu lagi gitu ya, atau ada hal yang lainnya lagi gitu. Kenapa bisa overcrowded udah bertahun-tahun tapi mungkin apakah ada solusinya lagi atau memang belum bisa terselesaikan atau bagaimana gitu ya. Jadi memang di sini sudah ada dua pembicara yang tentunya tadi sudah malang melintang pengalamannya terkait dengan penelitian gitu ya, tentang lapas. Begitu juga Bapak Ibu yang pembicara memang sudah praktisi juga ya, sudah melihat langsung bagaimana sebenarnya kondisi lapas yang ada di Indonesia. Makanya kalau kita melihat Maaf, Bu Ziza suaranya hilang. Kedengaran? Sudah, Bu. Ya. Begini ya, kalau kita ada kegiatan daring, memang persoalan sinyal tadi juga MC juga ya, mohon maaf Bapak Ibu para seluruh peserta. Kondisi jaringan memang menjadi persoalan juga kegiatan kita daring ya. Mudah-mudahan hari ini kegiatan kita yang memang kalau kita pikir-pikir ini memang kegiatan yang sangat update terkait dengan isu karena baru 2 hari yang lalu dan kita langsung membuat kegiatan talk show ini. Semoga hasil dari diskusi kita, talk show kita hari ini sebenarnya bisa memberikan manfaat untuk penyelesaian permasalahan akar dari persoalan-persoalan yang ada di lapas kita secara Indonesia secara umum, maupun juga terkait dengan kasusnya yang hari ini bisa kita bahas juga tentang lapas Tangerang. Itu saja mungkin dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Caci Nita M. Krim selaku Kaprodi Kriminologi Universitas Budi Luhur. Sebelum memasuki acara selanjutnya, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Kepada tim dokumentasi, dipersilakan. Oke. Untuk teman-teman, kameranya mohon dinyalakan. Boleh dihitung? Oke, ada 6 slide. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Bentar. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih kepada organisasi. Selanjutnya, Ibu ini
Universitas kuliah Antropologi, Sosiologi Perilaku Menyimpang, serta Perempuan dan Keadilan. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu materi sekaligus diskusi tanya jawab oleh Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, moderator. Kepada Yani Osmawati, kami persilahkan. Terima kasih banyak Vina atas kesempatannya hari ini. Jadi selamat siang teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan juga kawan-kawan sekalian dari mungkin mahasiswa umum maupun media. Hari ini kita akan mengadakan diskusi terkait kasus yang baru aja kemarin hari Rabu terjadi, yaitu kebakaran lapas di wilayah Tangerang. Nah, satu yang pasti memunculkan banyak pertanyaan kan, karena sebenarnya kayak bencana ini adalah sesuatu hal yang seharusnya sudah dipikirkan. Jadi, tapi kenapa sih bisa memunculkan korban yang sangat banyak? Nah, di sini sudah ada dua pembicara kita yang pastinya ahli dalam terkait permasalahan pemasyarakatan. Di sini ada Saudara Dr. Kasmanto Rinaldi, SHMSI, yang S1-nya merupakan sarjana hukum dari Universitas Pancasila, dan S2 dan S3-nya diperoleh dari jurusan Kriminologi FISIP UI. Di sini pengalaman organisasinya, Bapak Kasmanto sendiri pernah menjabat sebagai Sekretaris Prodi Kriminologi Visipol Universitas Islam Riau, Ketua Program Studi Kriminologi Visipol Islam Riau, dan saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Visipol Universitas Islam Riau. Nah, selain itu Bapak Kasmanto sendiri ini merupakan ahli dalam bidang pemasyarakatan, di mana beberapa kali Bapak Kasmanto ini menjadi narasumber dalam pembahasan Undang-Undang Pemasyarakatan dan juga rancangan Undang-Undang KUHP. Nah, selain menjadi narasumber, Saudara Dr. Kasmanto ini juga merupakan tim pakar Humas Polda Riau, Wakil Ketua Asosiasi Program Studi Kriminologi Indonesia, dan reviewer jurnal Legal Reasoning FH Universitas Pancasila. Nah, selain Saudara Bapak Kasmanto ini, juga ada pembicara kita yang lain ya, yang juga ahli dalam terkait pemasyarakatan, yaitu Ibu Nadia Larasati, MSOS MSI, yang gelar sarjananya diperoleh dari jurusan Ilmu Kriminologi FISIP UI, dan S2-nya diperoleh dari jurusan Psikologi Universitas Indonesia juga. Di sini Saudara Ibu Nadia sendiri memiliki banyak pengalaman ya dalam proses penyusunan panduan terkait pemasyarakatan, blueprint lembaga pemasyarakatan, terus juga formulasi terkait standar maksimum security guideline, terus juga beberapa diantaranya formulasi juga terkait penjara khusus yang diperuntukkan oleh para penjara-penjara high risk. Nah, jadi kira-kira kedua pembicara ini cukup mumpuni lah ya dalam membicarakan masalah ini. Untuk pertama mungkin kita kasih kesempatan kepada Bapak Kasmanto. Pak Kasmanto untuk menjabarkan kira-kira apa sih Pak permasalahan yang dihadapi di pemasyarakatan Indonesia hingga bisa terjadi permasalahan kebakaran yang akhirnya menimbulkan korban yang sangat banyak. Seharusnya kan ini adalah satu hal yang ya bencana itu pasti ya seharusnya sudah diprediksi, tapi kenapa bisa ada korban yang sangat banyak? Ya silakan Bapak Kasmanto. Ya, terima kasih. Bisa suara saya diterima dengan baik di sana? Ya, sangat baik kok Pak suaranya. Jelas Pak Kasmanto. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang terhormat Bapak Dekan FISIP Universitas Budi Luhur, ada Pak Rusdianta ya. Kemudian yang terhormat kolega kami ada Mbak Azizah. Jadi saya karena sudah akrab dengan beliau memanggilnya Mbak. Jadi maaf Bu Kaprodi ya. Dan kolega ada Mas Zaki juga yang beberapa hari yang lalu jadi narasumber kami. Kemudian juga yang kami hormati Ibu moderator ya, Ibu atau Mbak Yani. Kemudian yang saya sangat hormati adalah kolega saya pada siang hari ini sebagai narasumber, yakni Mbak Nadia, sama-sama darah yellow jacket ya. Kemudian dari kami juga yang terhormat Bapak Riki Novarizal selaku Sekretaris Program Studi Kriminologi Visipol Universitas Islam Riau, ada juga Pak Askarial yang mana beliau ada Kepala Laboratorium Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau, dan juga ada Ibu Azmaneli, ada Bu Muharni, dan di sini juga ada sahabat saya nih Mbak Azizah, Bung Aditya Gunadarma SH. Jadi beliau ini kalau saya nggak salah lawyer ya, salah satu advokat di Jakarta. Bung Aditya sudah mau bergabung bersama kami. Beliau adalah teman saya waktu S1 dulu. Jadi sahabat baik saya, dan juga beliau aktif dalam berbagai puisi seni kalau saya tidak salah. Terima kasih Bung Aditya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan berbincang mengenai isu ya yang sudah disusun oleh teman-teman kita di panitiaan. Mengenai isu yang berkembang saat ini adalah sesuatu yang dalam kacamata kriminologi ya, dalam kacamata kriminologi adalah sesuatu yang sebetulnya dalam tanda kutip tidak mengagetkan. Mungkin bagi teman-teman yang sudah sering berkunjung ke berbagai lapas, sudah sering melakukan riset, atau mungkin sudah sering melakukan bimbingan skripsi dan sebagainya, persoalan lapas adalah suatu persoalan yang kita tidak tahu mau menarik dari mana ujungnya, pangkalnya. Bahkan ada disertasi guru kita, ada bahasa irasional. Jadi ada sesuatu yang sulit kira-kira untuk diselesaikan. Namun sebagai kaum akademisi kita tetap berusaha mencari ruang ya, memberikan masukan atas apa yang terjadi saat ini khususnya di lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Namun case pada saat ini karena beberapa hari yang lalu adalah Lapas kelas 1 Tangerang. Saya mengambil tema waktu 15 menit ya, Bu Moderator ya. Iya, Pak. Ya. Saya mengambil tema yang agak sedikit progresif, yakni bagaimana saya melihat potret lapas sekarang saat ini dan kira-kira seperti apa ke depannya. Jadi ini isu sederhana yang saya angkat karena bagi saya diskusi itu adalah tematiknya harus menarik dulu sehingga membuat orang-orang yang tertidur, yang sedikit mengantuk menjadi lebih aware dengan diskusi kita pada siang hari ini. Biodata saya tadi sudah disampaikan oleh moderator, saya rasa sudah cukup. Kemudian saya mau memulai materi saya adalah dari, mungkin karena di sini tidak semuanya adalah kriminologi, tapi ada juga dari umum. Kita beranjak dari Undang-Undang 12/1995 bahwa pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana kita. Di sini kita bisa melihat bahwa sudah hilang bahasa penjara di sini, sudah hilang bahasa narapidana. Yang ada di sini adalah warga binaan pemasyarakatan. Jadi sesungguhnya kalau kita membaca Undang-Undang Pemasyarakatan ini cukup halus, cukup manusiawi teman-teman kita yang selama ini berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Ketika kita belajar tentang pemasyarakatan, kita sering mendengar istilah yang dari dulu ditemukan, yakni ada 10 prinsip pokok ya. Jadi 10 prinsip pokok pemasyarakatan. Jadi ini wajib ada di dalam pemasyarakatan kita. Antara lain yang harus kita sampaikan adalah
Yang pertama, lapas itu mengayomi dan memberikan bekal hidup kepada narapidana agar dapat menjalani perannya sebagai masyarakat yang baik dan berguna. Kemudian, penjatuhan hukuman pidana bukan berarti tindakan balas dendam oleh negara. Ada 10 prinsip pokok, dan yang paling esensi dari 10 prinsip pokok ini menurut saya adalah poin yang keempat, yakni negara tidak berhak, negara tidak boleh membuat narapidana atau warga binaan yang kita sepakati di awal tadi menjadi lebih buruk kondisinya atau menjadi lebih jahat dari sebelum mereka dijatuhi hukuman pidana. Artinya siapapun yang sudah divonis bersalah oleh negara, mereka ditempatkan di lembaga pemasyarakatan, mereka harus keluar dalam kondisi yang lebih baik daripada saat mereka masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan. Ini catatan penting bagi saya yang harus betul-betul kita hayati di dalam konsep 10 prinsip pokok pemasyarakatan. Nah, terus selanjutnya kita bisa juga melihat kalau dari sederhana saja kita bisa mendasari berbagai dinamika terjadi di lembaga pemasyarakatan, mungkin cukup banyak, cuma nanti kalau terkait spesifiknya atau lebih kasuistiknya mungkin Mbak Nadia jauh lebih detail menyampaikan itu. Saya melihat dari konteks 4 hal. Yang pertama, regulasi. Di dalam regulasi yang saya bacakan di awal tadi, bagaimana di dalam Undang-Undang Sistem Pemasyarakatan itu sudah dikemas sedemikian rupa. Sudah dikemas azas-azas sistem pelaksanaan pemasyarakatan, perlakuan terhadap warga binaan, hak terhadap warga binaan, itu semuanya sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Berkaitan dengan pembinaan, sistem pemasyarakatan itu harus berdasarkan kepada beberapa azas. Yang pertama, azas pengayoman. Yang kedua, persamaan perlakuan dan pelayanan. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, pembimbingan. Yang kelima, penghormatan harkat dan martabat manusia. Yang keenam, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan warga binaan. Dan yang terakhir adalah terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang terdekat warga binaan tersebut. Kemudian kita juga bisa melihat sedikit sekilas berkaitan dengan apa sih persoalan di dalam lapas. Sebetulnya regulasi sudah mengatur tentang apa? Terkait dengan penggolongan. Jadi pada konsepnya seharusnya warga binaan itu dipisah. Yang pertama berdasarkan apa? Berdasarkan umurnya. Makanya kita sering mendengar ada lapas anak. Kemudian jenis kelamin, ada lapas perempuan. Kemudian jenis atau lama pidana yang dijatuhkan. Ini yang kita perlu mendiskusikan tindak lanjutnya. Kemudian apalagi? Jenis kejahatan. Mungkin dalam kasus ini juga menarik. Mengapa di lapas di blok C2 di lapas 1 Tangerang ini adalah sebagian besar adalah warga binaan yang terlibat kasus narkotika. Karena di dalam penggolongan kita juga memungkinkan bahwa untuk jenis kejahatan tertentu itu memungkinkan untuk disatukan. Cuman nanti kan kita bertanya lagi, ketika penyalahguna narkotika, apakah selayaknya mereka dipidana atau direhabilitasi? Ini menjadi pointer lain lagi di dalam diskusi kita ini. Kemudian apalagi? Yang berkaitan dengan hak warga binaan. Ternyata meskipun mereka di dalam lapas, mereka juga punya hak. Karena di dalam sistem pemasyarakatan tadi kita mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat, berfungsi dan peran seperti sedia kala, seperti kita seperti saat ini. Yang pertama apa? Mereka diberikan kekuasaan atau kebebasan untuk melaksanakan ibadah mereka. Kemudian mendapatkan perawatan, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang baik, menyampaikan keluhan kalau mereka ada menerima perlakuan yang tidak baik dan sebagainya. Selanjutnya apa? Mereka juga mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti kegiatan-kegiatan dari media massa. Ada beberapa hal yang menjadi hak warga binaan, meskipun kita lihat pada tataran implementasinya sudah ada yang diberikan, namun belum maksimal. Sudah ada yang diberikan, namun belum keseluruhan. Ini yang menjadi dinamika-dinamika tertentu yang terjadi di dalam lapas. Jadi regulasi tadi memang secara regulasi kita sudah bagus, sudah manusiawi, sudah memasyarakatkan warga binaan, namun ada beberapa persoalan-persoalan di dalam implementasinya.
Kemudian terkait sumber daya manusia, kita tahu hampir semua lapas di Indonesia ini adalah kekurangan petugas. Antara rasio dengan warga binaannya itu tidak seimbang. Bahkan beberapa hari yang lalu saya mengutip dari Bang Asrul Sani, Komisi 3 kita, lapas itu aman karena dibantu oleh jin. Nah, kira-kira seperti itu. Memang kedengarannya lucu, tapi ada benarnya. Terbayang nggak kalau teman-teman di lapas itu semuanya gitu marah dalam tanda kutip, kemudian dia berontak, hanya ditangani oleh 15 orang petugas misalnya. Kita bisa membayangkan apa yang terjadi. Nah, kemudian selanjutnya anggaran. Alhamdulillah saya baca beberapa media, ternyata Komisi 3 DPR RI saat ini sudah mulai aware dengan pendanaan. Artinya tinggal persoalan anggaran yang sering terjadi di lapas terkait anggaran makan, kemudian terkait anggaran pengadaan alat dan sebagainya, kesehatan, obat dan sebagainya, ini perlu dipetakan ke depannya. Sehingga apa? Dinamika-dinamika atau potensi-potensi permasalahan di dalam anggaran itu bisa diminimalisir. Kemudian yang terakhir, sarana prasarana. Nah, kita bisa melihat juga di berbagai lapas di Indonesia, memang tidak semua, tapi banyak juga lapas-lapas itu yang sepertinya sudah lama tidak mengalami perbaikan. Perbaikan di sana bukan hanya pada tataran instalasi listriknya, tapi juga pada bangunannya, kemudian pada beberapa di dalamnya. Nah, kemudian juga kita bisa melihat mungkin bagi teman-teman yang sering ke dalam lapas, bagaimana warga binaan itu menyiapkan kipas anginnya masing-masing. Dengan untuk menghilangkan atau mengurangi rasa panas. Sementara resiko dari alat-alat yang seperti ini kan sangat membahayakan terhadap persoalan terutama kebakaran dan sebagainya. Jadi sekedar mengingatkan, saya akan menyampaikan potret beberapa kejadian yang pernah terjadi di lapas Indonesia, yang ada di Indonesia. Beberapa ini yang terbaru adalah bagaimana lapas Tangerang yang kita lihat saat ini terbakar, dan informasi hari ini terakhir berjumlah sebanyak 44 orang yang meninggal dunia. Jumlah bukanlah sesuatu ukuran, tapi kita bisa melihat nih, apa penderitaan yang dialami oleh keluarga korban. Kita bisa bayangkan gitu. Hilang satu keluarga, satu nyawa saja begitu sedihnya, apalagi ini kehilangan 44 nyawa. Jadi saya rasa negara perlu mengambil langkah di sini, perlu mengambil terobosan di sini, setidak-tidaknya secara segera mungkin mengobatilah atau mengurangi luka yang ada pada keluarga korban, karena tidak mudah bagi korban yang tiba-tiba kehilangan keluarga dekatnya. Kemudian selanjutnya juga beberapa hari yang lalu, beberapa saat yang lalu, Napi di Pekanbaru kendalikan peredaran narkotika dari lapas, terungkap setelah pembelinya ditangkap polisi. Ada lagi bagaimana di dalam lapas ternyata ada napi yang masih berperan di dalam peredaran narkotika. Di Sumatera Selatan kita bisa melihat lapas tetap mengalami yang namanya overcrowding ya. Kalau kita dalam kriminologi bukan overkapasitas tapi overcrowding. Kemudian di Aceh juga mengalami bagaimana petugas ditusuk oleh warga binaan, kemudian warga binaannya kabur. Yang menjadi pertanyaan, dari mana senjatanya yang dia dapatkan? Kemudian bagaimana dia menyusun strategi sehingga memiliki keberanian yang luar biasa untuk melawan petugas. Dan yang menjadi topik di awal saya tadi, lapas ke depan seperti apa? Yang akan datang seperti apa? Saya mulai berpikir gitu. Saat ini tanggung jawab lapas itu adalah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Namun bagi saya perlu suatu terobosan, apakah regulasi ataukah terintegrasinya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Saya berharap, saya meyakini dengan beberapa daerah kita yang punya kemampuan APBD yang luar biasa, pemerintah daerah harus terlibat aktif di dalam melihat persoalan lapas ini. Kenapa? Karena yang ada di dalam lapas itu adalah warga mereka sendiri. Ketika mereka keluar dengan proses pembinaan yang gagal, mereka akan menjadi residivis. Ketika mereka menjadi residivis, yang tidak aman adalah warga dan masyarakat mereka sendiri. Jadi mungkin ini bukan suatu organisasi vertikal, tapi bagi saya terobosan untuk menyelamatkan warga binaan ini perlu dilakukan atau perlu ada keterlibatan pemerintah daerah. Lagi-lagi kita bisa sering melihat bagaimana residivis itu muncul. Karena apa? Karena ketika dia kembali ke masyarakat,
dia dijauhi oleh keluarganya, dia dijauhi oleh temannya, dia dipecat oleh perusahaannya, dia tidak terima di dalam atau melamar pekerjaan. Sederhana sekali ketika dia tidak punya kebutuhan, dia tidak punya kemampuan memenuhi kebutuhannya, akan semakin dekat dia sebagai atau semakin dekat dia untuk melakukan kejahatan. Kita tidak mau membenarkan apa yang dikatakan oleh Sutherland bahwa lapas adalah tempatnya sekolah para penjahat. Jadi kita akan rubah mindset itu, lapas harus menjadi sekolah pembinaan warga binaan menuju masyarakat yang punya hati nurani di tengah-tengah pembangunan bangsa. Mungkin saya rasa demikian pengantar saya Mbak Moderator, nanti kita bisa diskusi di dalam tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kasmanto atas pemaparannya terkait konsep pemasyarakatan di Indonesia dan juga permasalahan yang dihadapi oleh lapas secara umum ya Pak. Bahwa selain tanpa adanya bencana kebakaran ini sebenarnya lapas kita ini juga menghadapi permasalahan yang sangat rumit dari yang bisa jadi malah memperparah kondisi-kondisi darurat yang terjadi beberapa hari lalu. Untuk pemaparan selanjutnya, oh ya sebelumnya tadi saya dipesan oleh panitia untuk peserta dari media dan juga dari umum untuk mohon untuk mengisi daftar hadir absensi yang kami tuliskan, cantumkan di chat box. Terima kasih. Untuk kita lanjutkan ke diskusi pemaparan lain dari Ibu Nadia Larasati selaku dosen dari Kriminologi Universitas Budi Luhur yang mungkin akan banyak memaparkan permasalahan teknis terkait prosedur penyelamatan dan keamanan yang ada di lapas. Ya, silakan Bu Nadia untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Apa suara saya cukup jelas, Bu Moderator? Ya, cukup jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Dekan FISIP Universitas Budi Luhur, Bapak Rusdianta, Ibu Kaprodi, Ibu Kaziza, Pak Zaki, lalu Bapak Ibu jajaran dari Prodi Kriminologi Universitas Islam Riau, Bapak Ibu tamu undangan, para peserta, lalu juga narasumber pertama. Kayaknya Mas Dokter ya, Mas Aan ya. Jadi kalau dipanggil Pak Dokter kayaknya Mas Dokter. Jadi Mas Aan, lalu Ibu Moderator, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Bapak Ibu senior. Jadi baik, tadi Pak Mas Aan sudah membahas gitu ya secara gambaran besar bagaimana kondisi lapas di Indonesia dan permasalahannya gitu. Jadi memang betul permasalahan lapas ini kompleks gitu ya, pelik. Jadi kalau mau dicari akarnya sebenarnya mana sih yang jadi akar permasalahan lapas di Indonesia gitu. Saya cukup lama ada di pusat kajian penahanan, sekitar 8 tahun gitu saya di sana gitu, dan membantu di Jenpas dalam menyelesaikan permasalahan lapas. Tapi sampai sekarang permasalahannya masih itu-itu aja gitu. Sampai akhirnya saya give up, udah deh saya pindah aja ke Budi Luhur gitu. Udah deh saya melepaskan semua itu, maksudnya jadi memang begitu pelik gitu ya, karena permasalahannya ya sistem, tadi betul ya yang Mas Aan sudah sampaikan, sistem, anggaran, sumber daya manusia gitu. Jadi semua itu tuh berkelindan, jadi bingung mana yang harus dibenahi atau mana yang harus pertama kita benahi gitu ya. Tapi mungkin terkait dengan kayak dibilang memang tidak heran ya ketika maksudnya terjadinya kebakaran di lapas kelas 1 Tangerang ini sebenarnya kalau kita yang sering bergelut dengan isu pemasyarakatan sebenarnya nggak heran gitu, kayak ya udah ini persoalan yang biasa, tapi kan sangat memprihatinkan karena dan sangat menyedihkan gitu ya, karena ini memakan korban yang sangat banyak gitu, 44 nyawa gitu jadi taruhannya gitu. Dan saya pikir mereka kan walaupun pelaku kejahatan, penjahat, tapi kan mereka tuh manusia yang harus dimanusiakan. Seperti tadi Mas Aan bilang, filosofi kita udah jauh meninggalkan retributif gitu ya. Filosofi kita adalah reintegrasi sosial gitu. Jadi
sangat-sangat memprihatinkan. Mungkin saya lebih masuk ke tataran praktis gitu ya, sebenarnya apa sih yang kita bisa lihat atau apa yang kita bisa capture dari kejadian dari peristiwa kebakaran di lapas kelas 1 Tangerang ya. Saya karena ini talk show jadi nanti diskusinya mungkin bisa lebih banyak gitu. Jadi ada beberapa fakta yang mungkin saya bisa sampaikan di slide-nya, mohon maaf panitia. Ya, jadi memang kita udah tahu dari media gitu ya, udah banyak info dari media bahwa memang yang terjadi 2 hari lalu itu adalah disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik atau korsleting listrik begitu ya, dugaannya seperti itu. Lalu kenapa sih kok korbannya bisa begitu banyak gitu, kok korbannya bisa sampai 44 orang gitu. Nah, ini tidak lepas karena kondisi overcrowding gitu. Overcrowding jadi kapasitas yang lapas kelas 1 Tangerang itu kan sebenarnya merupakan lapas dengan kapasitas 600 orang. Jadi sambil menunggu slide-nya ya, belum ditampilkan ya Pak Nedi. Jadi lapas kelas 1 Tangerang itu kapasitasnya 600 orang. Pada hari itu diisi, kalau saya tidak salah di slide saya itu 2072 orang. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua bisa bayangkan crowding-nya atau kelebihan muatannya itu sekitar 245% gitu ya. Dan di blok C yang menjadi sumber titik api itu kapasitasnya 32 orang tapi diisi oleh 122 orang. Jadi dan itu kan posisinya malam hari ya, pukul 1.45. Tentu pada malam hari sesuai dengan prosedur keamanan lapas, buka keong namanya, grendel itu namanya kalau di lapas keong. Buka keong itu pukul 7 pagi gitu, lalu malam sore dia dikunci lagi. Jadi memang prosedurnya seperti itu. Jadi memang harus dikunci begitu kan. Nah, ketika terjadi itu tentu saja dapat dipastikan mereka semua sedang napi-napi sedang beristirahat ya di dalam sana. Nah, oke, saya sebentar saya buka ini ya. Jadi memang overcrowding-nya yang sangat parah. Apakah cuma lapas Tangerang yang overcrowding? Tentu aja enggak. Jadi hampir seluruh lapas di Indonesia saat ini. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin mau tahu berapa sih jumlah napi saat ini, itu bisa buka di smslab.dijenpas.go.id gitu ya. Jadi itu adalah database sistem pemasyarakatan di Indonesia. Di situ ada jumlah napi, kapasitasnya berapa, Bapak Ibu mungkin bisa mengaksesnya. Jadi hampir seluruh lapas di Indonesia itu overcrowding, kelebihan muatan gitu ya. Isi penghuninya terlalu banyak jika dibandingkan dengan kapasitas yang seharusnya. Nah, apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Dijenpas maupun Kumham? Sudah menambah lapas-lapas baru, sudah gitu. Sudah banyak bangunan-bangunan yang ditambah, tapi penuh lagi gitu. Jadi kadang bangunannya belum ada nih, belum muncul, napinya udah ngantri yang mau masuk kayak gitu. Jadi memang faktanya seperti itu. Karena tadi input dari sistem peradilan pidana juga sangat besar gitu kan. Nah, lalu panitia, apa slide-nya masih belum bisa ditampilkan ya? Oke. Ya, oke, lalu saya lanjut ya ke fakta tadi. Fakta pertama adalah terjadi diduga karena hubungan arus pendek. Yang kedua karena kondisi lapas overcrowding, jadi akhirnya mengakibatkan cukup banyak korban. Lalu fakta yang ketiga adalah ternyata korbannya mayoritas adalah narapidana dengan kasus narkoba. Jadi dari 44 orang itu mayoritas adalah kasus narkoba. Kenapa kasus narkoba? Tadi juga Pak Mas Aan sudah singgung. Jadi dari 2072 orang narapidana di Lapas Tangerang yang pada peristiwa itu, sekitar 1.800-nya adalah kasus narkoba. 1.800 orang itu kasus narkoba berarti. Dan itu tidak
bercampur baur antara pengedar, pengguna murni gitu ya, kurir dan sebagainya. Tapi intinya yang pasal narkoba adalah sekitar 1.800 orang. Berarti persentasenya 87% dari 100% gitu ya. Persen itu adalah narkoba kasusnya, dan itu juga terjadi di lapas-lapas lain di Indonesia. Jadi memang udah sangat darurat ya, maksudnya kalau dibilang darurat, kondisi lapas yang dihuni hampir seluruhnya oleh napi-napi narkoba itu sangat darurat. Karena sebenarnya ada alternatif yang bisa digunakan oleh sistem peradilan pidana seperti misalnya merehabilitasi gitu ya, karena kan di Undang-Undang Narkotika juga sebenarnya sudah disebutkan gitu. Lalu ya, tadi ini juga sudah disinggung oleh Mas Aan terkait SDM. Fakta berikutnya adalah proporsi petugas dan narapidana yang tidak berimbang. Jadi pada berdasarkan penelitian, jadi waktu saya di Pusat Kajian Penahanan, saya pernah ke Lapas Tangerang dan meneliti petugasnya di sana tahun 2013 itu 180 orang. Ternyata sekarang di tahun ini petugasnya 183 orang, cuma nambah 3 orang gitu ya. Dan itu untuk keseluruhan Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi bukan petugas keamanannya ya, tapi keseluruhan mulai dari kalapas, tata usaha, petugas pembinaan itu jumlahnya 183 orang. Berapa yang di pengamanan? Karena kan terkait kebakaran, terus buka pintu buka sel napi dan lain-lain itu kan fungsinya atau tugas dan fungsinya ada di bagian keamanan ya, bagian pengamanan lapas. Nah, regu pengaman itu satu kali shift itu 16 orang. Jadi bisa dibayangkan 16 orang menjaga tadi ya 2072 orang dalam satu kali shift gitu kan. Dan sedang di slide yang sebelumnya jadi untuk 16 orang tersebut harus menjaga sekitar 2072 orang. Berarti kan proporsinya satu orang petugas menjaga sekitar 200 sampai 300 narapidana. Itu kan bisa dibayangkan ya, kalau mungkin karena di sini kebetulan Bapak Ibu dosen, kalau PA aja gitu kan, pembimbing akademik satu dosen, mahasiswanya 30 aja tuh kayaknya gimana gitu ya, udah pening gitu ya, bentar-bentar lihat handphone, bentar-bentar buka web dosen gitu kan. Apalagi ini satu petugas harus menangani sekitar 200 sampai 300 napi. Nah, lalu yang terakhir, fakta terakhir adalah kondisi fisik bangunan lapas. Jadi memang lapas kelas 1 Tangerang ini dibangun tahun 1972 gitu ya. Nah, memang karena dia bangunan tua dan peninggalan Belanda, jadi masuk ke dalam warisan cagar budaya, termasuk lapas-lapas di kota Tangerang. Jadi lapas pemuda, lapas kelas 1 Tangerang itu masuk ke dalam cagar budaya, yang kalau cagar budaya ini kan kita agak sulit mau merubah bangunannya gitu ya, tidak dimungkinkan untuk mengubah bangunan lapas. Jadi maksudnya ada area-area tertentu yang boleh dirubah, tapi ada area-area tertentu yang harus tetap seperti itu gitu. Nah, jadi yang dilakukan di Lapas Tangerang ini ada penambahan bangunan, tapi di yang perpustakaan dan lain-lain gitu. Nah, terkait kelistrikan instalasi listriknya kemarin sudah diakui juga ya oleh pihak pemasyarakatan maupun Kementerian Hukum dan HAM bahwa sejak didirikan belum pernah diperbaiki. Yang dilakukan adalah justru penambahan daya itu tadi ya. Jadi belum pernah ada maintenance gitu ya, pemeliharaan terkait dengan instalasi listrik di sana gitu. Jadi ya kalau mau dibilang ya nggak heran gitu ya maksudnya. Dan maintenance ini maksudnya pemeliharaan itu memang terjadi juga di hampir seluruh lapas Indonesia gitu. Pemeliharaan terkait fasilitas yang ada di lapas itu sangat minim. Lagi-lagi kalau ditanya kenapa, balik lagi ke anggarannya nggak ada Mbak gitu, dapat dari mana gitu. Masa kita mau ngolekin dari napi, ibarat masa kita mau ngumpulin duit dari napi, nanti jadinya pungli gitu kan. Jadi memang sangat problematik ya mengatasi permasalahan-permasalahan ini. Saya pikir itu fakta-faktanya. Lalu
saya mencoba agak mengerucutkan kasus kebakaran lapas ini dan melihatnya dari perspektif prison security framework gitu ya, karena kan kebakaran ini terkait dengan keamanan lapas, jadi saya coba mempersempit ke prison security framework. Jadi dalam perspektif keamanan lapas atau keamanan penjara, kita udah nggak pakai istilah penjara sih ya sekarang. Jadi keamanan lapas ada 3 sebenarnya yang harus terpenuhi. Pertama itu adalah physical security. Physical security itu keamanan fisik gitu. Keamanan fisik itu ya tadi terkait fisik bangunan. Itu kalau di luar negeri kalau ada kebakaran kan alarm bunyi terus pintu otomatis kebuka kan gitu ya kalau di luar negeri Bapak Ibu. Kalau di sini kan enggak. Kalau misalnya ada kebakaran, titik apinya di sana, petugasnya di ujung sana harus jalan, buka kunci, ya udah keburu gede kan, maksudnya udah keburu besar gitu apinya. Jadi ya enggak, maksudnya kalau dibilang saya tuh sedih tapi ya nggak heran gitu ya gimana. Jadi kita kan tidak mempunyai, jadi lapas kita tuh nggak ada sistem yang otomatis seperti itu ya, ketika terjadi bencana otomatis kebuka, enggak, tapi kan semuanya masih manual, walaupun ada, misalnya lapas punya metal detector, punya alat-alat yang menggunakan IT, tapi kalau terkait dengan kontrol masuk dan lain-lain itu masih manual aksesnya, hanya di beberapa lapas yang lapas resiko tinggi seperti misalnya Gunung Sindur gitu ya, terus lapas di Nusa Kambangan itu memang sudah beberapa sudah menggunakan teknologi yang canggih. Tapi kalau yang lainnya termasuk lapas Tangerang ini masih sangat manual gitu. Jadi yang tadi dibilang proporsi petugasnya, jadi 16 orang menjaga sekitar 2.000 napi. Nah pada malam itu, kalau malam itu udah pasti tuh lebih sedikit gitu ya. Jadi jadi lapas Tangerang itu kan luasnya sekitar 5 hektar, luas bangunannya sendiri kalau saya nggak salah cukup luas lah, 2 hektar atau berapa. Nah petugas itu harus melakukan kontrol keliling lapas gitu kan. Yang melakukan kontrol misalnya 1 atau 2 orang. Jadi kemungkinan dia mencapai titik api itu waktunya sangat lama gitu. Jadi tidak dimungkinkan untuk mencapai sana dengan cepat, sedangkan kunci pintu atau nyelamatin api ya di tangan petugas ini gitu ya. Jadi memang kendalanya ada di situ dari fisik bangunan, jadi keamanan fisik bangunan. Lalu apakah APAR misalnya alat pemadam, hidran dan lain-lain apakah tersedia di lapas gitu? Mungkin ada, maksudnya lapas mempunyai itu, tapi jumlahnya gitu ya, banyaknya itu tidak sebanding dengan bagaimana ketika lapas terjadi kebakaran besar seperti itu gitu. Jadi tidak memungkinkan untuk mengatasi dalam waktu yang cepat tadi gitu kan. Terus jadi memang kalau melihat lapas kita gitu tuh ya, misalnya lapas-lapas di Indonesia ini betul tadi yang Mas Aan bilang itu dibantu jin, itu tuh benar gitu. Kalau saya ke lapas itu kita mah dibantu doa Mbak katanya gitu. Ini mah kuat-kuatan doa aja gitu. Itu memang begitu pernyataan-pernyataan petugas lapas itu gitu. Jadi sangat-sangat miris gitu sebenarnya. Lalu yang pertama tadi kondisi fisik bangunan. Jadi bagaimana bangunan di lapas itu sendiri atau keamanan fisiknya itu sendiri tidak standar gitu ya, maksudnya tidak standar. Yang kedua adalah keamanan prosedural. Jadi segitiga itu, yang pertama physical security, yang kedua adalah procedural security. Procedural security itu keamanan prosedur. Bagaimana harus berbuat atau harus bertindak seorang petugas ketika terjadi bencana, misalnya terjadi kebakaran. Apakah prosedur itu ada di lapas gitu ya. Terus bagaimana caranya, apa yang harus didahulukan. Nah, itu pun di regulasinya mungkin ada, tapi kadang yang sering jadi permasalahan adalah regulasi yang dimiliki oleh pemasyarakatan cukup lengkap, tapi dalam tataran implementasi itu nggak sampai ke bawah. Seringkali nggak sampai ke petugas-petugas yang ada di lapangan. Kalaupun sampai, mereka nggak tahu cara melakukannya gimana. Itu yang memang sering jadi kendala ya. Jadi kan harusnya kan petugas-petugas lapas ini kan dibekali kan, gimana kalau ada bencana. Mungkin masih ingat Bapak Ibu peserta sekalian yang lapas Cebongan itu kenapa kok bisa tiba-tiba orang luar masuk ke dalam. Nah itu kan emang nggak ada protapnya, emang nggak ada prosedurnya di lapas, buka pintu langsung dibukain, itu kan sebenarnya
harusnya ada, tapi memang lapas-lapas di lapas rutan di Indonesia regulasinya mungkin ada, tapi terkadang sosialisasi dan implementasinya masih kurang berjalan gitu ya, maksudnya masih kurang efektif. Yang terakhir ini adalah dynamic security. Jadi kalau dynamic ini terkait dengan sejauh mana SDM-nya gitu. SDM-nya ini handal atau bisa menjalankan tadi atau bisa memadukan antara physical security dan prosedur tadi. Nah, sayangnya juga SDM di lapas ini selain tadi ya, selain secara kuantiti kurang, secara kualitas juga masih banyak yang perlu ditingkatkan gitu, maksudnya masih banyak yang perlu diperbaiki karena regu-regu Bapak Ibu yang ada di regu jaga itu kan rata-rata lulusannya SMP atau SMA gitu ya, yang sebenarnya oke, nggak apa-apa misalnya lulusan SMA, tapi kan perlu di-upgrade dengan pelatihan-pelatihan, training bagaimana tanggap bencana, bagaimana ketika terjadinya penyerangan terhadap lapas itu kan harus dilatih kan, itu kan nggak dapat mereka kan nggak punya skill itu. Nah, sayangnya di lapas ini masih kurang terkait itu. Jadi ketika kemarin terjadi kebakaran di lapas jam 1.45, lalu petugasnya ada 1-2 orang, mereka pasti kan juga apa nih yang harus saya lakukan gitu. Mereka juga pasti kebingungan gitu, maksudnya mereka sendiri di sana saya karena saya pernah jadi pasti dalam bayangan itu apa nih yang harus dilakukan, dibuka, diselamatin, maksudnya diri mereka sendiri aja tuh kadang mereka nggak pikirkan gitu ya, petugas-petugas lapas itu gitu untuk benar-benar untuk narapidana dan tahanan itu gitu. Jadi sangat di bukan akhirnya permakluman, tapi memang begitu kondisinya gitu. Kondisi yang ada di lapas rutan kita memang seperti itu, petugasnya tidak dibekali, lalu prosedurnya juga tidak sampai ke bawah, dan fisik bangunannya juga nggak support gitu. Jadi ketiga segitiga ini akhirnya nggak berdiri, maksudnya segitiganya nggak berdiri dan nggak berjalan gitu. Makanya permasalahan-permasalahan itu akhirnya muncul lagi, terulang lagi, muncul lagi, terulang lagi, dan seolah jadi permasalahan yang nggak selesai gitu. Jadi kalau misalnya pembenahan lapas, mungkin dari beberapa tahun lalu kita udah sering ya dengar pembenahan lapas itu, tapi tadi saya sampai sekarang ini belum benah-benah gitu sebenarnya. Jadi memang negara nih mungkin karena sayang di sini nggak ada perwakilan dari pemerintah ya, negara tuh memang harus sungguh-sungguh gitu kalau misalnya mau membenahi lapas tuh bukan hanya lapasnya, tapi dia jauh ke atas sistemnya gitu kan, SDM-nya maupun sistem peradilan pidana kita sebenarnya. Karena kan yang overcrowding ini seringkali menjadi masalah yang susah ya, maksudnya susah. Jadi lapas tuh mau ngapa-ngapain serba salah karena overcrowded, dan itu dijadikan alasan gitu kan. Nah, ini yang membuat overcrowded ini penyebabnya apa? SPT-nya inputnya masuk terus gitu. Jadi dari hakim penjara lagi gitu. Sementara di lapas nih udah membludak gitu istilahnya, udah penuh banget gitu kan, nggak nampung lagi nih saya gitu, tapi tetap masuk terus. Tadi yang saya bilang, lapasnya dibangun baru, itu udah ada daftar tunggu tuh buat lapas yang barunya gitu kan, agak ironis ya sebenarnya. Jadi memang lapasnya masih jadi penjara itu masih jadi primadona buat penegakan hukum kita gitu. Jadi mungkin mindset itu yang perlu dirubah juga gitu. Jadi mungkin karena masalah di RKUHP juga sebenarnya di RKUHP ada beberapa alternatif sentencing ya, alternatif pembinaan yang bisa diterapkan selain penjara sebenarnya gitu. Jadi mungkin itu dulu Ibu Moderator dari saya, cukup sementara, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Nadia atas pemaparannya terkait bagaimana sih sistem pengamanan yang ada di lapas. Jadi ada tadi dari 3 poin penting dalam proses pengamanan yang ada di lapas. Mungkin kita lanjut dengan diskusi bagi atau dari teman-teman yang punya pertanyaan atau punya statement pendapat boleh disampaikan. Mungkin untuk pertama kita buka untuk 3 orang, boleh di raise hand kali ya, atau gimana? Atau boleh mengetikkan di kolom chat box yang ingin bertanya. 3 orang. Pertama, silahkan.
Ya, Satu terima kasih. orang. Bisa dari labor kriminologi. Oh ya, Pak. Pak Dari Satria, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali ya pada hari ini, Jumat berkah ini. Pemaparannya bagus-bagus semua. Tapi barangkali yang saya tanyakan di sini mungkin sedikit aja. Ini atas kejadian ya kebakaran pada malam hari itu kan tapi lantaran lapas itu overcrowded, jadi sehingga yang tukang pegang kunci itu kan tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi dalam hal ini pertanyaan untuk Mas Aan ya, apa kira-kira bagaimana langkah untuk yang akan datang yang kita buat andai kata terjadi kebakaran tersebut. Tadi kan sudah disampaikan oleh Bu Dina Utami ya, kita buat seperti yang ada di luar negeri itu. Jadi setiap ada kebakaran itu nanti pintunya terbuka sendiri. Jadi apa kira-kira langkah yang kita hadapi untuk masa yang datang? Ini untuk Mas Aan barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk mengemukakan pertanyaannya atau pendapatnya. Halo. Ya. Ya, saya Adisti dari Kompas TV ya Mbak. Saya mau bertanya sama Pak Kasmanto. Ini kan tadi juga sudah disinggung sama Bu Nadia ya. Maaf saya nggak bisa ngambilnya karena saya juga lagi di jalan ya Mbak. Oh ya, nggak masalah Mbak. Oh ya, jadi gini kan tadi juga yang jadi isu adalah yang jadi masalah ada overcrowding dan itu adalah menjadi masalah rahasia umum ya di lapas, seluruh lapas di Indonesia. Yang jadi pertanyaan saya adalah seharusnya kan masalah ini dari hulu sampai ke hilir, tidak hanya soal bagaimana menambah lapas yang sudah ada karena memang butuh anggaran pastinya, dan sebelum lapas itu sudah ada, belum ada pun sudah ada waiting list untuk para narapidana begitu untuk masuk. Apakah ada dari kacamata Pak Kasmanto sendiri, apakah ada solusi terbaik lagi, misalkan kalau yang disebutkan Menkumham adalah pengajuan revisi Undang-Undang Narkotika, jadi bisa dikatakan restoratif of justice, jadi tidak semua pemidanaan itu berujung pada pengadilan dan juga penjara. Seperti apa dari kacamata Pak Kasmanto sendiri? Dan juga dari Ibu Nadia ya. Terima kasih. Tadi ada lagi yang raise hand, tadi nggak jadi ya. Oke. Ada lagi yang lain? Oke, mungkin itu dulu aja kali ya. Ya, silakan Bu Nadia dan Pak Kasmanto untuk menjawab dua pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Siapa duluan, Mbak Nadia? Mungkin dari Pak Kasmanto tadi ya. Tadi silakan. Mas Aan duluan, boleh silakan Mas. Oke, siap. Bukannya ladies first dulu ya. Oke, yang pertama terima kasih ya. Ada Pak Askarial, ada juga dari Kompas TV ya. Saya kurang dengar tadi namanya Mbak. Yang menarik kedua pertanyaannya. Mbak Adisti. Mbak Adisti ya. Iya, Mbak Adisti. Pak Askarial, jadi Mbak Nadia tadi sudah memaparkan konsep bagaimana pengamanan lapas itu. Cuman kan yang menjadi persoalan utama kan itu harapan kita. Pada tataran implementasi di lapangan kan kalau kita sering ke lapas kan sulit kita menjumpai hal-hal yang seperti itu. Pertanyaannya, apakah ini bisa dirubah dalam waktu atau dalam jangka waktu yang cepat? Sulit. Cuman apa yang bisa dilakukan? Antisipatif. Bagaimana meminimalisir terjadinya persoalan-persoalan seperti ini terulang kembali. Atau bahasa sederhananya meminimalisir terjadinya kesalahan. Atau meminimalisir terjadinya korban dan sebagainya. Dengan cara apa? Kita tadi Mbak Nadia sudah memaparkan kita lemah dalam kuantitas dan lemah juga dalam kualitas SDM petugas yang ada di lapangan. Mungkin masih sedikitnya, mungkin ada pelatihan tapi masih sedikit dan juga mungkin belum terlalu spesifik pelatihannya, sehingga apa? Ketika ada sesuatu persoalan yang accident ya, yang tiba-tiba
mereka mungkin berpikir apa yang akan saya lakukan. Gitu. Berarti kan yang pertama yang harus segera kita lakukan adalah bagaimana membina mental teman-teman kita yang berada di ruang berhadapan langsung dengan warga binaan tadi. Kalau mereka tidak aware dengan apa yang terjadi, gitu, mereka tidak, bahasa kitanya tidak melek dengan situasi, ya ini akan terjadi kembali. Gitu. Nah, cuman bagaimana membuat mereka aware, mereka paham, mereka peka atau sensitif, ya suka tidak suka mereka harus diberikan informasi. Mereka harus diberikan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Dan saya rasa itu bisa kita berikan sepanjang ada keseriusan di dalam lapas kita. Dan kita yakin kalau ini dilakukan bukan menyelesaikan masalah yang terjadi secara garis besar tadi ya, tapi jika ada persoalan-persoalan serius, petugas yang ada di jejaring atau di garda terdepan dia tahu apa yang harus dia lakukan. Mungkin pembinaan itu saja dulu Pak Askar yang bisa kita lakukan. Kalau untuk merubah bangunan dan desain bangunan dengan sistem anggaran kita yang agak prosedural gitu. Ini sulit dalam waktu dekat. Tapi jangka menengah atau jangka panjang itu bisa kita harapkan. Namun yang pertama adalah bagaimana memberi pelatihan, penyadaran dan sensitivitas kepada para petugas di lapangan. Itu saya rasa yang penting yang bisa kita lakukan sekarang untuk meminimalisir potensi-potensi kejadian ke depannya. Bukan hanya kebakaran, bisa jadi kerusuhan, bisa jadi perkelahian, tawuran dan sebagainya yang bisa jadi kapanpun bisa terjadi. Jadi petugasnya yang harus kita bentuk sekarang minimal dia tahu apa yang dia lakukan ketika ada terjadi sesuatu. Mungkin demikian Pak Askaria. Ya, yang kedua dari Mbak Adisti. Menarik Mbak, jadi sebetulnya ini nggak bisa kita lepaskan dari criminal justice system kita, bahwa lapas ini bukan hanya persoalan penegakan hukum. Artinya apa? Di dalam criminal justice system kita, lapas ini kan muaranya, dalam tanda kutip dia pasif, istilahnya menampung gitu. Jadi yang lahir dari penyelidikan dan penyidikan, yang lahir dari penuntutan, yang lahir dari vonis, mereka terima semua. Tanpa mereka berhak atau punya hak tolak, kan kira-kira seperti itu. Jadi mereka wajib menerima semua yang datang ke mereka. Tidak hanya warga binaan yang divonis, tapi juga tahanan. Nah, bahkan mungkin Mbak Nadia jauh lebih tahu bagaimana sekarang lapas itu juga berfungsi sebagai rutan. Dan rutan juga sebaliknya berfungsi sebagai sebagai lapas. Ini kan sesuatu yang kontradiktif sebetulnya. Gitu. Nggak boleh di rutan itu ada warga binaan. Kenapa? Di rutan itu bukan untuk pembinaan. Pasti sarprasnya tidak ada pembinaan. Dan petugas di sana itu kan konsepnya kan pengamanan. Kenapa? Karena mereka dititipkan. Menjelang atau mereka pada saat di kepolisian, atau mereka di kejaksaan, atau mereka di peradilan, menjelang mereka divonis yang masih ada potensi mereka bebas, mereka dititipkan. Nah, jadi kalaulah warga binaan yang di sana yang sudah divonis kan sesuatu yang kontradiktif. Tapi sebagaimana yang kita lihat ini terjadi. Gitu. Artinya apa? Ada persoalan serius dalam tahanan dan warga binaan saja kita persoalan yang serius sebetulnya. Bagi orang yang betul-betul aware, makanya sedikit saya mau menyampaikan masalah lapas nih kurang seksi untuk dijadikan isu diskusi. Ya gitu kira-kira. Bagi elit-elit kita ya, bagi teman-teman kita di legislatif, bagi teman-teman kita di birokrasi, kurang seksi. Karena apa? Nggak ada orang hebat di sana, kira-kira kan seperti itu. Nggak terlalu menjual kalau bahasa teman-teman di marketingnya. Nah, terkait dengan tadi, seharusnya RJ itu sudah diterapkan. Kenapa? RJ itu kan bahasa lain dari hukum adat. Jadi hukum adat itu sudah hidup sebelum kita lahir. Namun yang malah mengorbitkan itu adalah orang-orang barat melalui yang namanya restoratif justice. Tapi apa yang terjadi? Kita lebih menarik menyelesaikan masalah itu ke dalam konteks hukum pidana. Di situ akan terlihat siapa yang menang, siapa yang kalah. Padahal sesungguhnya kalau kita memahami hukum pidana, tidak ada korelasi antara pelaku dan korban. Contoh misalnya, saya berantem dengan Bu Nadia misalnya. Saya pukul Bu Nadia berdarah misalnya. Kemudian saya karena pelaku kejahatan saya dimasukkan ke dalam penjara. Pertanyaannya, Bu Nadia ada masalah nggak dengan luka dia? Nggak ada, dia tetap mengalami penderitaan. Kan kira-kira sederhananya seperti itu. Tidak ada ruang sebetulnya antara pelaku dan korban.
Tapi di dalam hukum pidana kita itu dibenarkan. Bagaimana setiap laporan yang masuk harus ditindak. Setiap laporan yang masuk itu harus diteruskan. Apalagi kalau udah muncul bahasa sudah ditemukan 2 alat bukti yang cukup. Ini kan apalagi dua alat bukti yang cukup itu kan subjektif penyidiknya lagi yang menentukan. Ini kan sulit lagi. Nanti dasarnya apa? Kami sudah memanggil ahli A, ahli B, ahli C. Dah ribet lagi. Kalau Bapak tidak mau harus ajukan pra peradilan. Jadi kan terlalu prosedural, hal-hal yang seperti sederhana tadi bisa kita selesaikan. Makanya kita jangan bangga ketika kita bisa menangkap orang sebanyak-banyaknya, menuntut orang setinggi-tingginya, dan menghukum atau memvonis orang seberat-beratnya. Kalau mindset itu yang ada di dalam criminal justice system kita, lapas kita akan terus menderita. Jadi dinamikanya di mana? Di dalam criminal justice system tadi. Dimulai dari kepolisian untuk hati-hati dalam menaikkan suatu perkara, jaksa juga perlu hati-hati dalam menuntut seseorang yang sedang menjalani sidang, dan juga hakim. Bagaimana vonis itu bukan satu-satunya jalan keluar. Nah, karena apa? Ada efek setelah mereka berada di dalam lapas. Di dalam lapas itu tidak mudah. Nah, kita anggaplah bahasa kasarnya, mereka di dalam lapas ini kan orang-orang yang dalam tanda petik, orang-orang yang tersesat. Mengembalikan mereka ke jalan yang normal itu kan butuh waktu, butuh proses, butuh biaya. Selama ini kan pembinaan, memang ada pembinaan dalam kemandirian, kerohanian, soft skill dan sebagainya, tapi apakah itu efektif? Apakah itu bisa menjangkau? Kan tidak, hanya sebagian kecil kan yang bisa kita jangkau dalam tanda kutip, dan itu pun kita bisa lihat di berbagai lapas hanya semacam rutinitas saja gitu. Tidak ada program yang serius yang membuat mereka yang berada di dalam lapas ini adalah memiliki skill yang diharapkan keluar dari itu nanti tidak menjadi residivis. Ini kan dinamika yang nggak mudah. Jadi bagaimana hulunya? Hulunya criminal justice system tadi. Polisi jangan bangga menangkap orang sebanyak-banyaknya gitu. Kan di kepolisian punya kewenangan yang namanya diskresi. Tidak mesti semua kasus itu dinaikkan ke sistem peradilan pidana, tapi penyelesaiannya demi kepentingan umum, bukan kepentingan yang lain. Jaksa pun punya hak yang namanya deponering kan. Hakim pun tidak ada tuntutan harus memvonis bersalah. Kalau keyakinan dia meyakini itu orang tidak bersalah dan bisa diselesaikan secara perdamaian misalnya, ya sudah tidak usah divonis bersalah. Jadi ini yang belum menjadi persepsi yang sama terintegrasi di dalam criminal justice system kita. Jadi Mbak Adisti, saya meyakini kalaulah hulunya tadi criminal justice system kita punya persepsi yang sama dengan kondisi yang ada di lapas, saya yakin hilirnya tidak akan menjadi persoalan yang serius ke depannya. Nah, berkaitan dengan narkotika misalnya, kita memahami bahwa undang-undang narkotika penyalahguna adalah korban. Pertanyaan kita, biaya rehabilitasi itu cukup mahal. Sanggup nggak negara kita membiayai jumlah orang yang menyalahgunakan narkotika itu dengan anggaran yang tersedia sekarang? Ini juga harus kita pahami karena rehabilitasi itu bukan sehari 2 hari, panjang tahapannya dan perlu pembiayaan yang besar. Jadi catatan-catatan ini tidak mungkin diselesaikan oleh lapas sendiri, tapi perlu sinergitas di antara criminal justice system tadi. Mungkin demikian Mbak Yani. Terima kasih Pak An. Ya silakan Bu Nadia untuk menjawab pertanyaan dari peserta. Ya, saya pikir saya hanya menambahkan saja ya Mbak Yani karena sudah dijelaskan oleh Mas Aan. Ya tadi untuk Pak Askarial ya izin Pak. Ya jadi memang ketika kita mau merubah bangunan lapas, misalnya kita mau membuat seperti kondisi di luar itu pasti anggaran besar, waktu juga cukup banyak gitu. Jadi memang dan sejauh mana anggaran kita bisa sebenarnya untuk membiayai itu gitu ya, karena kan itu pasti cukup banyak gitu. Karena terkait yang sekarang saja gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari napi gitu kan dengan hak-hak yang tadi sudah dijabarkan itu aja sudah cukup sulit gitu ya bagi lapas-lapas. Jadi mungkin memang betul bahwa harus ada, tapi memang harus ada solusi jangka pendek gitu ya terkait permasalahan ini tuh harusnya apa gitu ya. Mungkin kalau dalam kacamata saya mungkin audit lapas, karena memang pemeliharaan fasilitas itu adalah hal yang paling minim dilakukan oleh lapas gitu ya, dengan alasan ya maksudnya
tidak punya anggaran dan lain-lain. Jadi mungkin untuk jangka pendek walaupun seolah-olah ada kejadian baru bereaksi gitu ya, tapi nggak apa-apa lah, mulai dengan audit fasilitas-fasilitas di lapas gitu, sanitasi, instalasi listrik dan lain-lain yang menjadi kebutuhan pokok napi. Karena sebenarnya hal-hal itu hal-hal yang juga bisa memicu kerusuhan sebenarnya di lapas. Jadi air, listrik itu tuh adalah dua hal penting yang kalau bermasalah dikit lapas tuh bisa bisa luar biasa ininya ya dalam ricuhnya gitu kan. Jadi ini kebetulan kemarin di lapas Tangerang kondisinya adalah terbakar karena hubungan listrik arus pendek. Tapi kalau kita lihat yang di Banca dan lain-lain itu karena listrik mati gitu ya, mati lampu, air tidak hidup, akhirnya napi kesal, akhirnya mereka membakar. Nah itu juga menjadi satu hal lain yang bisa menjadi munculnya masalah-masalah seperti ini di lapas. Mungkin begitu. Kalau jangka panjang, saya rasa saya juga sepakat perlu ada SDM tadi, sistemnya juga diperbaiki, SDM yang memang sangat penting ya tadi, karena mereka petugas-petugas jaga ini kan garda terdepan yang setiap hari bersinggungan dengan napi gitu, yang setiap hari berhadapan dengan masalah-masalah narapidana. Jadi memang mereka harus dibekali betul gitu apa yang dilakukan ketika terjadi bencana. Ini di Tangerang ya, masih kota besar istilahnya. Gimana kalau yang di Aceh sana di pelosok, atau apalagi yang di pelosok-pelosok itu pasti akan lebih lain lagi masalahnya. Gimana kalau terjadi tiba-tiba tsunami, apakah mereka sudah siap gitu. Itu kan memang sejauh ini mungkin masih minim ya persiapan yang dilakukan oleh baik kementerian maupun jajaran kemasyarakatan. Terkait Mbak Adisti, ya betul, jadi memang ego sektoral masing-masing subsistem peradilan pidana ini juga cukup besar ya. Jadi memang masalah lapas ini nggak bisa dilepasin dari 3 subsistem yang lainnya, yaitu polisi, jaksa, hakim gitu. Kadang 3 ini punya orientasi atau punya tadi yang mungkin Mas Aan singgung, mereka kalau semakin banyak yang ditangkap semakin bagus, semakin oke gitu, semakin banyak yang dituntut semakin bagus. Sementara lapas ini kalau semakin sedikit semakin bagus gitu. Jadi ada perbedaan paradigma antara ketiga subsistem yang sebelumnya dengan di lapas. Jadi lapas lagi-lagi kayak bulan-bulanan akhirnya gitu ya, semua dimasukin ke sana. Harusnya kan sebenarnya subsistem ini kan kayak memilah harusnya dari awal, mana yang betul, mana yang diteruskan, mana yang dihentikan dengan kewenangan tadi yang Mas Aan bilang diskresi, deponering dan lain-lain gitu. Baik untuk kasus narkotika maupun yang lainnya juga. Sekarang memang karena cukup banyak kasus-kasus narkoba gitu ya. Jadi sebenarnya sih ini will aja ya, maksudnya sejauh mana willnya pemerintah, will dari masing-masing subsistem itu untuk mau menyamakan tadi persepsinya gitu, bahwa ini tuh bukan masalah lapas seorang, ini bukan masalahnya jajaran pemasyarakatannya aja gitu, tapi ini permasalahan dalam penegakan hukum kita gitu. Perubahan sistem pembinaan atau perubahan filosofi jadi restoratif justice, tapi kalau tidak diiringi dengan perubahan mindset yang benar-benar berubah dari masing-masing ini, saya pikir nggak akan. Dan satu lagi sebenarnya yang juga penting adalah masyarakat. Kadang masyarakat kita juga sangat punitif gitu ya. Kalau orang direhab, nanti dia nggak kapok gitu, bentar pakai lagi, masuk lagi. Jadi kadang masyarakat kita juga akhirnya mendukung atau mensupport orang untuk banyak-banyak rame-rame masuk ke penjara gitu. Ada misalnya kasus dikasih hukuman percobaan atau pidana bersyarat, ya masa cuma dikasihnya hukuman percobaan doang, itu mah nggak kapok. Padahal seperti yang tadi Mas Aan bilang, kita udah jauh meninggalkan kapok, efek jerah, itu tadi gitu ya, yang dituju dalam sistem pembinaan kita atau sistem kemasyarakatan kita adalah gimana orang itu bisa kembali ke masyarakat, diterima lagi dengan baik sama masyarakat gitu kan, terus dia konformis lagi dan dia sadar bahwa yang kemarin dia lakukan itu salah, begitu kan sebetulnya. Itu Bu Yani saya pikir. Bu Nadia, mungkin kita buka, masih ada waktu sesi tanya jawab kedua. Apa ada yang ingin tanyakan? Ini saudara Andi Nur Apong Bahari, satu, terus ada lagi? Oke, saudara Adi boleh mengumpulkan pertanyaan atau pendapatnya?
Suaranya agak-agak senyap. Kalau ada suaranya. Halo, Ya, Ya. dengaran. silakan Saudara Andi. Halo, saya Sanda, mahasiswa Universitas Budi Luhur. Biar gampang panggil Sanda aja. Oke. Ini saya mau nanggapin tentang over capacity di lapas ya. Mau minta pendapat dari Abang Kasmanto sama Mbak Nadia. Ini gambaran mentah aku sebagai remaja lah. Kalau misalnya contoh, ada orang kena kasus narkotika, dia sebagai pemakai, terus dipenjarain. Keluar dari penjara dia pakai lagi. Kalau menurut Sanda sih yang salah itu bukan aturannya, tapi pribadinya. Kenapa sih nggak pakai ahli kayak psikolog, kayak kriminolog, psikiatri? Apa sih yang salah? Kenapa dia pakai narkotika? Oh, ternyata kurang tidur, atau dia kurang bahagia, atau dia emosinya nggak stabil. Harusnya kan itu ditelaah, dianalisa sama ahli-ahli yang Sanda sebutin tadi, biar nggak penuh di lapas itu juga satu, untuk penanganan biar nggak over capacity, dan biar pribadinya juga cepat sembuh, biar nggak pakai lagi setelah keluar dari tahanan. Kalau misalnya kasusnya masih dipenjarain, tahanin, keluar pakai lagi, itu baru narkotika, itu aja banyak. Kata Mbak Nadia tadi juga, dari 600 kapasitas bisa 2.000 dan mayoritas pemakai kasus pemakaian narkotika. Nah, Sanda memahamin harusnya direhabilitasi biar nggak dipakai lagi itu yang barang haram itu baru narkotika, belum ada pembunuhan juga. Kenapa sih nggak diobatin aja nih orang? Kalau menurut Sanda sih biar nggak berulang lagi, biar nggak terulang lagi, ya diperbaiki aja. Apa karena dia ada gangguan mental, gangguan kejiwaan, kan ada psikolog, ada kriminolog. Kenapa nggak dipakai jasanya? Jadi biar nggak keluar langsung membunuh orang lagi. Kalau menurut Sanda sih itu contoh gambaran mentah Sanda untuk menjadi evaluasi buat negara. Menurut Abang Kasmanto sama Mbak Nadia gimana? Udah gitu aja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sanda ini mahasiswa baru ya, Sanda? Iya, Kak, tahun tahu. 2001. Oh, oke. Ada lagi selain ini Sanda yang ingin mengajukan pertanyaan? Izin moderator. Oh ya, Izin. boleh Saudara Muharni untuk menyampaikan. Ya, silakan. Halo. Ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon maaf terlebih dahulu karena saya tidak bisa meng-on-kan kamera, karena saya nyambi lagi ngomong anak juga. Oh ya. Oke. Ya, silakan Bu. Terima kasih sebelumnya. Iya. Perkenalkan saya Muharni, saya merupakan dosen bahasa Inggris di Universitas Islam Riau dan saya juga mengajar di studi kriminologi. Dan saya sangat berterima kasih bisa bergabung di seminar kita sekarang ini dan topiknya sangat menarik bagi saya dan juga progresif ya dengan kasus-kasus kita saat ini. Sebagai masyarakat umum dari kacamata saya adalah kejadian ini kan sangat miris sekali dan saya lihat dari pertanyaan-pertanyaan itu dari Pak Askar dan juga tadi pertanyaan yang sebelum-sebelumnya, saya memiliki pertanyaan yang sama. Namun di sini saya tambahkan lagi, yaitu karena kasus ini saya pikir terulang kembali, walaupun mungkin kasusnya berbeda ya. Yang kemarin waktu di awal pandemi itu ada narapidana atau misalnya binaan kita yang mungkin lepas. Nah, itu merupakan kasus yang booming juga pada saat itu. Dan di situ saya membaca apa yang terjadi dari warga binaan yang ada di lapas. Mereka banyak mengeluhkan tentang kekurangannya makanan, lalu adanya ketimpangan, misalnya mereka harus membayar jika mereka ingin mendapatkan fasilitas yang cukup nyaman, maka mereka harus mengeluarkan sedikit uang kepada si ini ya, penjaga lapas gitu ya. Seperti itulah yang saya baca. Mohon maaf jika saya salah gitu ya. Lalu saya lihat di sini dengan kasus ini, apakah kasus-kasus yang seperti ini harus dibiarkan begitu saja? Karena seperti kata Pak Kasmanto tadi, kayaknya permasalahan kita ini kurang seksi, kurang enak untuk dibahas dan tidak ada faedahnya bagi petinggi-petinggi pemerintahan gitu ya. Padahal kan kalau dilihat sebagai keluarga dari faktor keluarganya juga kan
kasihan gitu, miris karena mereka juga manusia yang akan bisa melanjutkan hidup mereka lebih baik lagi gitu. Lalu saya lihat di sini, apakah betul memang kasus ini murni adanya terjadi gara-gara instalasi listrik gitu ya. Namun bagaimana usaha-usaha gitu penjaga lapas yang di sana, apakah mereka memang betul-betul menyelamatkan warga binaan ini ataukah hanya ya kalau bahasa apanya gitu ya Mbak, oh ya sudahlah mereka kan itu gitu kan warga binaan gitu kan istilahnya menganggap rendah gitu kan jadi membiarkan saja gitu. Nah itu yang ingin saya tanyakan apakah seperti itu murni apakah adakah hal-hal yang istilahnya pembiaran gitu terhadap narapidana tersebut. Jadi itu saja sih Mbak pertanyaan saya. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Bu Muharni. Ada lagi satu lagi pertanyaan? Ini Bapak Pera Jumiadi, silahkan Pak. Terima kasih pada moderator atas kesempatannya. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Pera Jumiadon, mahasiswa Universitas Islam Riau, Prodi Kriminologi. Yang bisa saya petik dari kesimpulan pada hari ini tentang over kapasitasnya lapas ini, yaitu kita seringkali bermain dengan semut. Kita seringkali banyak menangkap semut daripada menangkap gajah. Nah, dari penjabaran yang Bapak sampaikan tadi atau Ibu tadi yang Bapak jelaskan adalah seharusnya pengguna itu kan adalah korban. Nah, korban ini kan para pengguna ini kan kita anggap saja sebagai semut. Nah, itulah masalah yang paling utama yang sering kita kali jumpai. Nah, saran Bapak ke depan bagaimana kita menangani hal-hal yang kecil ini atau semut-semut ini? Ya kita tidak usah apa dulu lah, kita bawa undang-undang dulu. Menurut pendapat pribadi Bapak sendiri, tanpa harus kita bikin dulu undang-undang, saran dari Bapak sendiri, masalah kecil-kecil ini atau semut-semut ini kedepannya harus diapakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kali ini bisa dijawab oleh Bu Nadia dulu kali ya. Tadi mungkin juga ada yang berkaitan sebut-sebut masalah psikologi juga, kan background Bu Nadia mungkin psikologi juga mungkin jadi bisa membahas dari Saudara Andi tadi sama Bu Muharni sama tadi Pak Pera. Ya, silakan. Oke, baik. Makasih Bu Yani. Tadi Syanda ya. Syanda mahasiswa baru ya. Selamat datang Syanda di Prodi Kriminologi Budi Luhur. Oke, jadi pengguna narkotika ini dimasukin lapas terus nanti keluar balik lagi menggunakan lagi gitu ya, kambuh lagi gitu. Jadi kan memang kalau pengguna narkotika ini kemungkinan relapse itu atau kambuh itu memang besar gitu ya. Dan lapas itu memang bukan tempat yang tepat untuk menangani tadi kecanduan si pengguna narkotika ini. Karena apa? Karena petugas lapas itu kan bukan tidak dibekali dengan kemampuan medis gitu ya untuk melakukan misalnya terapi metadon misalnya. Jadi kan memang ketika orang kecanduan narkotika, pengguna narkotika itu kan ada terapi-terapi yang harus diberikan, baik terapi secara fisik, secara sosial gitu ya, maupun secara psikososial. Nah, sayangnya lapas ini kan dianggapnya seolah-olah sebagai petugas yang istilahnya tuh palu gada, palu mau gue ada ya. Padahal mereka tidak dibekali sama sekali dengan itu gitu. Untuk yang jadi tugas utamanya saja, keamanan saja mereka masih cukup minim gitu, apalagi untuk tugas-tugas tambahan terkait dengan pecandu narkotika. Jadi memang yang tepat seharusnya itu ya ketika pengguna murni ya, pengguna narkotika yang betul-betul murni, penyalahguna narkotika, memang rehabilitasi adalah cara yang terbaik atau langkah yang terbaik dibanding mereka dimasukkan ke dalam penjara, karena mereka pasti akan mendapatkan treatment yang baik. Tapi tadi kembali lagi, ketika rata-rata penghuni lapas itu kalau kita mau lihat kan sebenarnya secara ekonomi itu lebih banyak yang menengah ke bawah gitu ya. Jadi kadang-kadang tuh anekdotnya
orang yang masuk lapas tuh orang yang sial gitu, orang yang nggak mampu bayar pengacara gitu, kalau yang kita bisa lihat lah ya sehari-hari kalau yang kena kasus narkotika mungkin orang yang punya kemampuan finansial lebih bisa direhabilitasi pasti. Tapi kalau yang tidak mempunyai kemampuan ekonomi cukup baik pasti akan berakhir di lapas. Sedangkan lapas tidak punya kemampuan yang mumpuni untuk menangani mereka sebenarnya. Belum lagi ketika di lapas akan terjadi tadi ya namanya efek prisonisasi. Mereka akan ketemu sama pengedar, mereka akan ketemu bandar yang orang bilang sekolah tinggi ilmu kejahatan gitu ya. Jadi masuk lapas pengguna, keluarnya bisa jadi pengedar. Jadi memang itu ya permasalahannya Shanta. Jadi memang ditempatkan atau diberikan treatmentnya yang tepat, dan treatment yang tepat bagi pengguna itu bukan di lapas sebenarnya gitu. Lalu Ibu Muniarni ya, Ibu selamat sore Ibu dari Prodi Kriminologi UIR. Jadi memang masalah-masalah lain di lapas ya tadi makanan dan lain. Memang hampir semua hal. Jadi kan lapas itu memang seperti miniatur masyarakat ya. Jadi yang dirampas satu-satunya dari narapidana adalah kemerdekaan bergerak. Tapi makanan, kesehatan dan lain-lain itu semua harus dipenuhi oleh lapas, oleh lembaga pemasyarakatan. Bagaimana mereka bisa memenuhinya itu terkadang jadi kendala, jadi persoalan tersendiri. Pertama tadi karena kondisinya overcrowding, jadi udah nggak situasinya udah nggak ideal gitu ya, udah nggak kondusif. Yang harusnya 600 kapasitasnya 600, berarti kan makannya anggarannya harusnya buat 600 orang, tapi diisi oleh 2.000 orang. Nah itu kan jadi makan yang sisanya 1.400 orang itu dapatnya dari mana gitu kan? Sebenarnya uangnya dapat dari mana gitu. Nah itu yang akhirnya membuat persoalan-persoalan ini muncul gitu ya, persoalan pungli gitu, ketika kunjungan maksudnya ada pungutan-pungutan yang dilakukan oleh narapidana lain di lapas maupun mungkin ada juga yang oknum-oknum petugas gitu. Jadi itu memang hal-hal yang akhirnya muncul sebagai ekses negatif dari tadi permasalahan-permasalahan yang muncul. Jadi ya terus gimana ke depan kan akan begitu-begitu terus. Nah itu tadi saya memang ini udah persoalan yang menahun dan begitu-begitu terus gitu ya. Jadi memang harus ada keseriusan dan will dari pemerintah untuk ini tuh benar-benar dibenahi. Yang pertama harus dibenahi adalah itu tadi dari sistem peradilan pidana dikurangi dulu deh nih inputnya gitu. Misalnya diminimalisir dulu inputnya. Jadi yang di dalam yang udah penuh ini bisa gimana menatanya dengan kondisi overcrowded tapi semua hak harus tetap dipenuhi gitu ya. Terus mereka harus tetap dimanusiakan, terus mereka juga diharapkan ketika keluar jadi yang baik. Itu kan banyak banget PR. Sedangkan pembinaan aja di dalam itu mungkin cuman bisa menampung 100 orang gitu atau 200 orang. Penghuninya ada 2.000, ada 1.500, lalu 1.300 sisanya dapat apa? Ya nggak dapat apa-apa. Mereka cuman sehari-hari ya duduk-duduk, sehari-hari ya nongkrong-nongkrong ya seperti itu gitu. Lalu apa yang bisa diharapkan ketika mereka tidak pembinaannya tidak dapat ya, maksudnya tidak mereka nggak kena pembinaan tadi gitu kan. Kalau diharapkan untuk konformis lagi akhirnya kan pasti dipertanyakan kan sama masyarakat gitu. Akhirnya masyarakat jadi tidak percaya dengan lapas itu. Jadi tadi pangkal masalahnya tuh overcrowding ini mungkin bisa diatasi dulu, dan bagaimana mengatasinya itu tadi dengan mengurangi input. Lalu tadi Bu Munir bilang apa ada pembiaran. Kalau saya mungkin pendapat saya pikir pembiaran seharusnya sih nggak ada ya, maksudnya karena petugas-petugas di lapas itu ya misalnya kalau kita mau pikirkan apa yang mereka lakukan sehari-hari, walaupun itu pelaku kejahatan, penjahat, tapi saya pikir tidak dibiarkan sampai ya karena napi udah biarin aja. Tapi memang kapasitas mereka yang pada saat kejadian, pada saat peristiwa itu tidak dan kemampuan mereka tidak cukup baik untuk bagaimana bagaimana langkah awal ketika terjadi bencana kebakaran. Apa yang harus saya lakukan? Itu mereka tidak disiapkan dengan baik. Mereka
belum disiapkan untuk tanggap terhadap bencana. Itu yang terjadi, makanya akhirnya kejadian seperti itu. Dan tadi ya yang lain-lain mendukung kondisi fisik bangunannya, ketiadaan prosedur dan lain-lain tentunya. Jadi semua tuh faktor-faktornya nggak berdiri sendiri sebenarnya. Lalu yang terakhir tadi dari Vera ya, Vera dari UWIR, masalah semut-semut ini harus diapain? Maksudnya pengguna-pengguna narkotika itu harus diapakan begitu ya? Ya itu tadi. Jadi memang di lapas itu kan narkotika sendiri kan ada pengguna, ada pengedar, ada bandar gitu. Karena menurut saya perlu klasifikasi yang jelas gitu, mana yang kalau memang pengguna narkotika saja ya rehabilitasi saja gitu, dan ini adanya di kewenangan tadi polisi, jaksa, hakim untuk tidak memasukkan mereka ke lapas. Pilihannya ada di sana, lapas kan lebih ke menerima gitu ya. Lalu mungkin kalau bandar-bandar besar ya masukkanlah ke dalam lapas. Lalu yang kedua mungkin juga di lapas ini perlu ada pemisahan gitu, klasifikasi gitu istilahnya. Jadi mereka nggak dicampur baur begitu saja. Di beberapa lapas mungkin sudah ada klasifikasi assessment gitu ya terkait dengan pengguna-pengguna narkotika, mana yang bandar, mana yang pengedar masih kecil-kecilan misalnya gitu kan. Saya pikir perlu diklasifikasi agar mereka di lapas ini juga tidak bercampur baur, karena kan idealnya tadi seperti Pak Mas Aan singgung di awal, mereka kan harusnya dipisahkan berdasarkan tindak pidananya apa dan lain-lain. Tapi tadi karena kondisi overcrowding udah nggak memungkinkan, jangankan memisahkan berdasarkan tindak pidana, tahanan sama napi aja udah jadi satu gitu sekarang di lapas. Begitu mungkin Bu Moderator dari saya. Ya, terima kasih Bu Nadia. Silakan Pak Pak Aan untuk menjawab pertanyaan dari 3 penanya kita. Terima kasih Mbak Yani ya. Saya rasa sudah cukup panjang lebar tadi dijawab oleh Mbak Nadia. Mbak Sanda, saya juga sepakat ya bagaimana terkait dengan si penyalahguna ya. Jadi di dalam regulasi kita itu penyalahguna narkotika ini seperti apa ke depannya. Jadi ada dua ya, minimal ada dua kejahatan yang sering menjadi residivis. Yang pertama adalah kasus narkotika dan yang kedua adalah curanmor. Jadi kedua tindak kejahatan ini karena sanksinya relatif ringan ya, vonis-vonisnya juga 1 tahun, 2 tahun, nanti juga dapat remisi dan sebagainya, kecenderungan mereka menjadi residivis. Kita bisa lihat khusus kasus curanmor itu rata-rata residivis itu. Kemudian berkaitan dengan ini seperti apa? Saya jadi juga menyambung dengan apa yang ditanyakan oleh Mas Vera. Sebetulnya di dalam undang-undang narkotika itu sudah dijelaskan. Kalau misalnya contoh kita punya keluarga, ada anggota keluarga kita yang menggunakan narkotika misalnya, ini bisa kita lapor ke puskesmas misalnya untuk ditangani. Nah, kalau ini yang dilakukan dia tidak boleh dinaikkan ke proses peradilan pidana. Nah, cuman persoalannya kan di dalam masyarakat kita melaporkan ini kan tabu. Padahal kita nggak paham ketika dia terlibat atau dia kecanduan narkotika, ini kan selain merusak dirinya sendiri juga merusak keluarganya. Kita bisa bayangkan ketika dia kecanduan, dia butuh, ternyata uang nggak ada, apapun dia akan lakukan. Dia jual, mungkin orang tuanya dia pukuli dan sebagainya, atau bahkan lebih ekstrim dia mencuri dan sebagainya. Jadi perlu terobosan yang bisa dilakukan oleh masyarakat secara sederhana. Jika ada keluarga dia yang terlibat menggunakan narkotika, laporkan ke puskesmas agar ini bisa diobati. Bahasa sederhananya diobati. Kalau dibiarkan, nanti baru dia tertangkap oleh kepolisian. Nah, ini makanya kalau dia tertangkap oleh kepolisian, ini saya kurang tepat gitu loh. Jadi kita buka ruang baru sekarang bagi Bapak Ibu atau teman-teman semua yang terlibat kasus narkotika, yang kecanduan narkotika, segeralah melaporkan diri kepada puskesmas terdekat. Artinya ada pengakuan diri bahwa dia memang kecanduan. Dia sebagai korban, bahasa teman-teman kita tadi. Nah, tapi kalau dia tidak melapor, nah ini kita perlu perlakuan berbeda gitu. Jadi yang kita dorong agar apa? Tidak semuanya masuk ke peradilan pidana. Ada keterlibatan masyarakat aktif, ada keterlibatan keluarga aktif. Jadi jangan pernah bangga menutupi kalau ada bagian keluarga kita yang terlibat kecanduan narkotika dan tidak terungkap oleh hukum. Jadi kita sudah sepakat ini tidak tepat dihukum, tapi kita lapor secepat mungkin agar bisa ditangani, tidak menimbulkan virus-virus kepada kawan-kawan yang lain.
kemudian yang berikutnya dari Bu Muharni tadi, ada beberapa kejadian di lapas adalah ada diskriminatif dan sebagainya. Jadi di dalam lapas itu ada yang dinamakan subculture prison. Jadi banyak budaya-budaya hidup yang baru yang hanya ada di lingkaran mereka. Kenapa? Misalnya sederhana saja, banyak warga binaan itu yang masuk dalam tanda kutip tidak punya kelainan seksual, tapi setelah keluar dia bisa punya kelainan seksual. Ada yang jadi lesbian, ada yang jadi homoseksual. Ini kan kalau kita telaah secara sederhana kan nggak mudah proses ini. Proses ini pasti proses panjang dan ada sesuatu yang cukup mendukung. Tapi di lapas itu bisa terjadi. Apalagi misalnya diskriminatif, misalnya yang tidur di bawah itu yang punya uang atau mungkin yang senior bahasanya gitu. Apalagi yang junior, sudahlah junior, badannya ceking, kurus gitu kan, itu bisa jadi dijadikan hiburan oleh teman-teman dia tadi gitu. Kenapa? Nggak mungkin petugas lapas, Polsuspas itu masuk ke lapas memeriksa satu-satu. Itu beresiko gitu. Karena apa? Di lapas kita itu diemnya warga binaan di lapas itu belum tentu tidak ada masalah gitu. Jadi kita kan menganggap kalau lapas itu heboh berarti masalah, belum tentu. Diam itu belum tentu tidak ada masalah gitu. Tapi ada kesepakatan informal di antara mereka yang saling menjaga gitu. Ups, saya buat ini kamu jangan kasih tahu ya, bla bla bla. Jadi ada kesepakatan informal di antara mereka yang sebetulnya tidak baik dan bisa suatu saat memunculkan permasalahan yang serius. Jadi di dalam lapas diskriminatif dan yang Ibu sampaikan tadi ada berbagai persoalan, si A diutamakan, si B tidak. Ini sesuatu yang tidak bisa kita nafikan. Memang ada beberapa lapas yang sudah memperbaiki, ada beberapa petugas yang sudah menyadari, tapi dinamika atau kejadian ini tidak bisa kita nafikan. Kalaulah kita berbicara dengan warga binaan yang sudah menyelesaikan masa pidananya, kita akan mendengarkan cerita mereka cukup menarik. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan saya tadi, begitu berat pun di lapas, masih ada yang menjadi residivis. Nah, ini kan juga menjadi sesuatu pemikiran kita juga, ada apa sebetulnya di dalam lapas dan di luar lapas. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, artinya ini bukan persoalan sederhana. Bagaimana kalau saya tadi mendorong tidak hanya cukup di lapas, perlu ada hulunya, criminal justice systemnya perlu memikirkan, karena beberapa hari yang lalu di lapas itu hadir Bapak Menko Polhukam, yang saya rasa dia bisa mengumpulkan teman-teman kita di criminal justice system untuk menyatukan persepsi. Apalagi Pak Menko Polhukam kan orang hukum juga yang sudah paham dengan bagaimana sesungguhnya apa yang terjadi di lembaga pemasyarakatan. Kemudian yang dua yang terpenting adalah masyarakat. Masyarakat kita harus aware dan peduli ya, bahkan bahwa lapas ini bukan hanya urusan pegawai lapas, tapi juga ada peran serta masyarakat dan keluarga di sana. Nah, dan yang terakhir bagi saya adalah di sini pentingnya pemerintah daerah untuk turun langsung, untuk berperan aktif, ya, karena bagaimanapun kalau kita biarkan anggaran dari pusat saja yang menyelesaikan persoalan yang begitu ruwet di lapas ini, ya persoalan ini tidak akan selesai. Jadi hulu dan hilirnya sama-sama bergerak, saya rasa ini bisa kita normalisasi ke depan. Mungkin demikian Mbak Yani. Terima kasih Pak Kasmanto. Ya, kita sudah berada di penghujung, sudah mau jam 4. Jadi kita sudahi diskusi kita yang menarik hari ini. Semoga mungkin permasalahan ini jadi permasalahan terakhir ya. Ini kan kayak cuman apa ya? Kayak salah satu kejadian yang bukan pemicunya yang utama tuh tadi dipicu oleh masalah-masalah pemasyarakatan lain dari overcredit, terus masalah pendanaan yang akhirnya masalah SDM yang akhirnya berujung pada bencana ini. Diharapkan semoga akhirnya tidak akan ada lagi bencana seperti ini dengan lembaga pemasyarakatan melakukan berbenah dan juga dari Kemenkumham, dari Ditjenpas, kayak gitu. Oke, mungkin saya kembalikan lagi ke MC. Baik Ibu, mohon maaf sudah terdengar suara saya. Ya, Devin. Ya, terima kasih banyak kepada narasumber Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi dan Ibu Nadia Utami, Esos MSI, serta Ibu Yani Osmawati, Esos MHUM, selaku moderator. Sebelum kita di akhir acara,
Mari kita foto bersama terlebih dahulu. Kepada tim dokumentasi, dipersilahkan. Oke, teman-teman boleh nyalakan lagi kameranya. Oke, untuk slide pertama, siap, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide 3, 1, 2, 3. Keempat, 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Ibu Bapak dan para peserta yang telah hadir dalam acara webinar. Dari awal hingga akhir, semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf jika banyak salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Aziza, Mbak Nadia. Terima kasih Pak Kasmanto. Mas Aan, Saudara. terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya semua, telah datang. Teman semua yang di UIR dan semua para peserta yang sudah berkenan hadir, terima kasih. Selamat sore semuanya, happy weekend ya. Yuk, Sore, izin pamit. izin live ya. Bapak Ibu. Happy weekend semuanya. Ya. Izin live Bapak Ibu. Ya, Mas Adit, izin Mas Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Bapak Ibu. Pina, makasih ya. Ya, sama-sama Pak. Izin live Pak. Akan sama-sama saya juga.